Sebagai seorang pendidik, kita harus tahu apa makna dari pendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam tumbuh kembang peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan bukan saja mengenai pengetahuan atau pengajaran formal di dalam sekolah, juga bukan hanya pengetahuan di dalam buku teks pelajaran peserta didik, melainkan pengalaman-pengalaman yang menuntun peserta didik dalam prosesnya menjadi dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak memiliki sifat yang unik, potensi, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Sehingga kita sebagai pendidik itu harus dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh anak. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak kepada murid agar guru dapat menuntun siswanya sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan tujuan pengajarannya. Hal ini dilakukan agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan intelektual atau pengetahuan dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Sebagai seorang pendidik, Ki Hajar Dewantara memberikan trilogi semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, artinya seorang guru harus memberikan contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, eng madya mangun karsa, artinya seorang guru harus bisa memberikan semangat dan kemauan dalam diri peserta didik untuk terus belajar. Yang ketiga, tutwuri handayani, artinya guru harus memberikan dorongan, arahan, dan motivasi kepada anak didik. Dengan memahami dan menerapkan makna dari ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu untuk memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid dapat diterapkan? Mari kita refleksikan pengembangan dan penerapannya di sekolah maupun di kelas. Yang pertama adalah dengan melaksanakan merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Yang kedua, pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat tidak selalu berhubungan dengan akademis ataupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Yang ketiga, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dalam hal mendidik sesuai kodrat alam, perlu diperhatikan konteks lokal sosial budaya murid di mana mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Cara belajar dan interaksi murid pada abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan murid pada abad ke-20-an. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi pada proses pembelajaran dan mendorong murid untuk memiliki keterampilan pada abad ke-21. Yang keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus membangun budi pekerti dan budi kesosialan. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Yang kelima adalah sistem Among. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara merupakan metode membimbing atau mengasuh yang berdasarkan asih, asah, dan asuh, yaitu dengan berjiwa kekeluargaan dan dengan kasih sayang sesuai dengan kodrat alam.
sehingga menciptakan jiwa yang merdeka dan menjadikan siswa lebih berani belajar apa yang dikehendakinya. Upaya yang bisa dilakukan dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen ini dilakukan untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar siswa. Hasil dari asesmen diagnostik tersebut dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar mereka. Dengan begitu, dapat ditentukan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi serta potensi siswa. Yang kedua, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dilakukan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda meliputi minat, potensi, atau gaya belajarnya. Yang ketiga, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi minat, bakat, potensi, kebutuhan, dan kebudayaan peserta didik melalui bimbingan dan ekstrakurikuler. Yang keempat, kegiatan pembiasaan yang membentuk nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti seperti 7S, pembiasaan kamis religi, hormat bendera, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk membentuk nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti luhur. Dengan melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid, diharapkan murid mampu menjadi manusia yang mandiri, bisa menerima perubahan, serta mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kodratnya. Dan murid mampu untuk menjadi manusia yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Demikianlah video kami. Jadilah guru yang selalu mencoba memberikan teladan